Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Madhi Dimyati dari kelas 12 MA. Saya mau menjelaskan ataupun mau mempresentasikan tentang sejarah masuknya Islam ke Indonesia. Sebelum kita mengetahui sejarah masuknya Islam ke Indonesia itu seperti apa, kita perlu tahu keadaan Indonesia sebelum adanya Islam itu seperti apa. Jadi di sini dijelaskan jauh sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, mayoritas masyarakat di tanah Jawa menganut kepercayaan animisme. Nah, jadi sebelum adanya Islam masuk ke tanah Jawa atau tanah yang kita cintai ini, masyarakat tanah Jawa sebelumnya itu menganut kepercayaan animisme. Nah, apa itu kepercayaan animisme? Jadi yang dimaksud dengan kepercayaan animisme yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda mati seperti pohon, batu, sungai, gunung, dan lain sebagainya gitu. Jadi kepercayaan animisme adalah kepercayaan di mana masyarakat Jawa itu percaya bahwasannya di dalam suatu benda itu terdapat roh-roh halus. Seperti contoh, percaya kepada pohon beringin, di situ terdapat banteng ataupun terdapat siluman ular kayak gitu. Ataupun percaya kepada benda mati, kayak contoh batu, contohnya batu aki gitu. Isinya ada buta ataupun apa ya buta itu? Siluman. Ataupun percaya kepada keris. Oh, keris naga sakti atau keris apa jadinya? Nogo sosro kayak gitu. Nah, jadi dulu sebelum masuknya Islam ke Indonesia, masyarakat Islam di Indonesia itu memiliki kepercayaan animisme. Saya ulangi lagi. Kepercayaan animisme yaitu kepercayaan kepada roh-roh yang mendiami benda-benda mati. Seperti contoh mendiami pohon, batu, sungai, gunung, dan lain sebagainya. Nah, selain itu, mereka juga menganut paham dinanisme. Selain memiliki kepercayaan animisme, masyarakat Jawa dulu, berarti masyarakat Jawa tempo dulu, pra-Islam, sebelum masuknya Islam ke Indonesia, juga menganut paham dinanisme. Apa paham dinanisme? Nah, yaitu kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai tenaga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha manusia dalam mempertahankan hidup. Gitu. Jadi kepercayaan dinanisme adalah kepercayaan bahwa keberhasilan ataupun suatu hidup manusia itu dapat dipengaruhi oleh sesuatu. Seperti contoh, ketika kita mempercayai malam satu suro. Nah, kayak malam satu suro adalah malam yang dimana banyak roh-roh halus berkeliaran kayak gitu. Yang mana kita itu tidak baik untuk keluar pada malam hari tersebut. Ataupun malam satu suro tersebut itu malam yang baik untuk pemujaan. Seperti contoh pemujaan keris ataupun pemujaan seperti contoh pemujaan yang berada pada pantai selatan kayak gitu. Nah, jadi masyarakat Jawa itu sebelum masuknya Islam, kesimpulannya memiliki dua keyakinan. Yang pertama animisme dan yang kedua adalah kepercayaan dinanisme. Kepercayaan animisme adalah kepercayaan kepada roh-roh halus yang mendiami benda-benda mati. Seperti batu aki yang isinya ada buta ataupun isinya naga kayak gitu. Ataupun percaya kepada pohon beringin atau pohon-pohon yang lain yang di situ terdapat penunggu bahasanya gitu. Kedua adalah kepercayaan dinanisme atau kepercayaan bahwa segala sesuatu mempunyai naga atau kekuatan yang dapat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan usaha. Seperti tadi, meyakini bahwasanya terdapat hari-hari tertentu yang kalau seumpamanya kita itu melakukan hal-hal pada hari tersebut kita bisa celaka atau mendapat bala gitu. Selain menganut kepercayaan tersebut, masyarakat Jawa kuno juga sudah dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Hindu dan Buddha yang berasal dari India. Nah, jadi
masyarakat Indonesia ataupun masyarakat Nusantara, tepatnya di tanah Jawa, itu sebelum masuknya Islam juga menganut ajaran Hindu-Buddha itu. Karena buktinya banyak dibuktikan penemuan, seperti contoh penemuan candi-candi kerajaan, seperti contoh kerajaan Singosari yang ada di Malang, kerajaan Majapahit, terus kerajaan Pajajaran. Nah, itu merupakan bukti bahwasanya dahulu masyarakat Islam Nusantara pernah memiliki keyakinan Hindu dan Buddha yang berasal dari Hindia itu. Seiring dengan berjalannya waktu, tidak lama kemudian Islam mulai masuk ke tanah Jawa yang dibawa oleh orang Arab, terutama pedagang dari Timur Tengah. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya batu nisan kubur yang bernama Fatimah binti Maimun dan makam Maulana Malik Ibrahim. Jadi seiring berjalannya zaman, karena zaman itu tetap berputar ya gitu. Ini masyarakat Islam Indonesia khususnya di tanah Jawa itu masuklah agama Islam dengan dibawa oleh orang Arab, terutama orang Arab yang datang ke tanah Indonesia yang tujuannya untuk berdagang. Nah, oleh karena itu sedikit demi sedikit Islam masuk ke tanah Jawa dengan melalui perdagangan yang dilakukan oleh orang-orang Timur Tengah atau bangsa Arab. Karena Indonesia ini di dalam letak peta merupakan negara yang strategis, baik dalam segi unsur perdagangan ataupun dalam segi alamnya. Buktinya apa? Buktinya di Indonesia itu memiliki keindahan alam yang tidak dimiliki oleh keindahan alam dunia lain. Kayak gitu. Bukan dunia lain, maksudnya negara-negara lain. Seperti contoh, di Indonesia itu memiliki banyak gunung-gunung api. Baik gunung api tersebut itu sekarang masih aktif ataupun belum gitu. Nah, jadi Indonesia juga di sini sangat strategis, merupakan daerah yang strategis untuk berdagang gitu. Nah, maka Islam masuk juga dengan cara jalur perdagangan yang dibawa oleh orang Arab. Nah, hal di atas dibuktikan dengan apa? Dengan ditemukannya batu nisan atau kuburan yang bertuliskan nama Fatimah bintu Maimun dan makam Maulana Malik Ibrahim atau makamnya Sunan Gresik, salah satu tokoh Wali Songo itu. Ajaran Islam berkembang di Jawa dengan 6 cara, yaitu perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Nah, agama Islam yang berkembang di tanah Jawa ini berkembang dengan menggunakan 6 cara. Yang pertama perdagangan. Ya seperti tadi, perdagangan yang dibawa oleh masyarakat Arab, kemudian di situ mengajarkan tata caranya sholat kayak gitu. Ataupun mengajarkan seperti contoh akhlakul karimah. Karena dulu masyarakat Arab yang datang ke Indonesia itu memiliki akhlak-akhlak yang baik. Jadi datangnya itu dengan cara baik ataupun sopan santun. Kemudian dengan cara perkawinan, seperti contoh anak dari raja yang agamanya Hindu dikawinkan dengan ulama-ulama Islam, seperti salah satu tokoh dari Wali Songo, ataupun orang Arab mengawini dalam artian menikahi masyarakat pribumi, masyarakat Islam itu. Yang ketiga ini melalui tasawuf atau dengan mengajarkan akhlak yang baik, pendidikan agama dan lain-lain itu. Jadi intinya Islam yang berkembang di tanah Jawa itu berkembang dengan 6 cara. Pertama perdagangan, kedua perkawinan, ketiga tasawuf, keempat pendidikan, kelima kesenian, dan yang terakhir adalah politik gitu. Di Jawa, Islam masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, ditandai dengan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat pada tahun 475 Hijriah atau
1082 Masehi di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Kabupaten Gresik. Jadi salah satu bukti bahwasanya Islam masuk melalui pesisir utara tanah Jawa, ataupun bukti bahwasanya Islam masuk di tanah Jawa itu dengan dibuktikan ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah, yang mana ditemukan di mana? Ditemukan di Desa Leran, Kecamatan Manyar, Gresik. Nah, posisinya ini masuk melalui pesisir utara Pulau Jawa, atau bisa kita singkat ataupun yang sering kita dengar, yang familiar namanya itu Pantura, pantai utara itu. Jadi Islam masuk melalui pesisir pantai utara, melalui Pantura gitu. Yang mana ditandai tadi ditemukannya makam Fatimah binti Maimun bin Hibatullah yang wafat di tahun 475 Hijriah atau 1082 Masehi, ditemukan di Kabupaten Gresik. Dilihat dari namanya, diperkirakan Fatimah adalah keturunan Hibatullah atau suatu dinasti di daerah Persia. Jadi Fatimah binti Maimun bin Hibatullah ini merupakan salah satu dinasti dari Timur Tengah, tepatnya daerah Persia gitu. Di samping itu di Gresik juga ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim dari Kasyan atau daerah di Persia yang meninggal pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Nah, selain ditemukannya makam Hibatullah Fatimah binti Maimun yang ditemukan di daerah pantai utara, tepatnya di tanah Gresik ataupun Kabupaten Gresik, juga di situ di daerah Gresik masih ditemukan makam Maulana Malik Ibrahim atau yang masyhur dikenal sebagai Imam Wali Songo yang bernama julukannya adalah Sunan Gresik gitu. Jadi salah satu bukti ditemukannya Islam masuk ke Indonesia adalah ditemukannya makam Maulana Malik Ibrahim, yang mana Maulana Malik Ibrahim ini berasal dari Kasyan atau daerah yang berada di Persia, yang meninggal pada tahun 882 Hijriah atau 1419 Masehi. Agak ke pedalaman, jadi karena kalau posisi Gresik itu agak ke pinggir ya, jadi di pinggir pantai pas ataupun pantai utara. Agak ke dalam, jadi sekitar daerah Kediri, terus Pasuruan, Malang, di situ ada daerah yang di sana terkenal dengan daerah Mojokerto, atau di situ terkenal dengan Kerajaan Majapahit gitu. Nah, Kerajaan Majapahit itu berdiri di sana, kerajaan yang terbesar ataupun salah satu kerajaan Hindu-Buddha terbesar di Asia, merupakan Kerajaan Majapahit gitu. Jadi ke dalam ataupun di daerah Mojokerto juga ditemukan ratusan kuburan Islam kuno gitu. Makam tertua bertuliskan tahun 1374 Masehi. Diperkirakan makam-makam ini adalah makam keluarga Istana Majapahit. Nah, kan? Jadi di daerah Mojokerto sendiri ditemukan salah satu bukti peninggalan sejarah dari adanya Islam yang berada di tanah Jawa. Awal mula masuk itu ditemukan makam kuno yang mana merupakan makam keluarga Istana Majapahit. Karena di daerah Mojokerto itu terdapat Kerajaan Majapahit yang mana penyebaran kerajaan ini sangat meluas, meliputi Malaysia bahkan sampai luar negeri. Nah, di sini juga banyak warga-warga Istana Majapahit yang masuk Islam, kemudian meninggal. Nah, makam-makamnya itu menjadi bukti prasejarah ataupun bukti prasejarah masuknya Islam ke Indonesia. Bahwasanya Islam tersebut memang dari dahulu pernah ada gitu. Salah satu cara penyebaran agama Islam ialah dengan cara dakwah. Penyebaran Islam melalui dakwah ini berjalan dengan cara para ulama mendatangi masyarakat sebagai objek dakwah
dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Itu. Jadi ulama terdahulu itu mengajarkan ataupun menyebarkan agama Islam dengan cara berdakwah atau mengajak orang lain untuk melakukan kebaikan. Yang mana objek utama dakwah sendiri adalah para masyarakat gitu. Jadi ulama-ulama terdahulu berdakwah ataupun mengajak dengan cara yang baik untuk melakukan hal-hal yang baik berkaitan dengan agama-agama Islam dengan menggunakan pendekatan sosial budaya. Jadi dakwahnya itu dengan menggunakan sosial ataupun berinteraksi sosial. Tidak malah berdakwah itu kita memandang kasta ataupun tahta. Nah, ulama terdahulu berdakwah objek utamanya adalah masyarakat, bukan pemimpinnya gitu. Kemudian yang kedua dengan cara budaya, seperti contoh budaya wayang kulit ataupun budaya gamelan-gamelan yang awalnya itu merupakan budaya Hindu-Buddha, kemudian dirubah menjadi disisipi ilmu-ilmu keislaman. Seperti pada gamelan itu banyak yang dirubah, dalam artian bukan dirubah budayanya, tapi dimodifikasi. Yang awalnya dulu menjadi Hindu, Buddha, budayanya sekarang menjadi keislaman. Atau menjadikan Islam itu sebagai budaya yang melekat, tidak merusak budaya tersebut gitu. Banyak, seperti contoh ketika karena dahulu itu masyarakat sangat senang pertunjukan wayang gitu. Petruk, Gareng, juga Arjuna. Nah, masyarakat Islam dulu sangat menyukai tontonan wayang. Oleh karena itu, ulama-ulama terdahulu seperti contoh Wali Songo mempertontonkan wayang menggunakan tiket. Tapi tiketnya itu bukan dengan membayar kartu ataupun membayar karcis. Akan tetapi dengan cara apa? Dengan cara sedikit demi sedikit masyarakat Islam yang berada di tanah Jawa diajari caranya berwudu. Seperti contoh, sebelum masuk melihat tontonan wayang ataupun melihat wayang, mereka diajari tiketnya adalah membasuh tangan, membasuh muka, sampai membasuh kedua kaki gitu. Kemudian zaman dahulu masyarakat Islam di beberapa daerah di Indonesia pemikirannya menyatu. Pola ini memakai bentuk akulturasi, yaitu menarik simpati dengan menggunakan jenis budaya setempat yang dialiri dengan ajaran Islam di dalamnya. Jadi ulama-ulama terdahulu atau khususnya Wali Songo yang memang pada dasarnya merupakan ulama-ulama yang dahulu menyebarkan dakwah Islam itu dengan cara bentuk akulturasi atau budaya itu dimodif dengan cara gimana caranya Islam itu bisa masuk ke dalam budaya tersebut. Budaya yang awalnya itu jelek ataupun tidak patut dijadikan budaya itu bukan dihapus, akan tetapi dirubah. Bagaimana sekiranya budaya ini ada kaitan-kaitan dengan agama Islam atau ajaran-ajaran Islam. Banyaklah contohnya. Itu. Kemudian para ulama ini juga mendirikan pesantren-pesantren sebagai sarana pendidikan Islam. Selain juga dengan cara berdakwah melalui Darul Budaya, ulama-ulama terdahulu mendirikan pesantren-pesantren atau pesantren itu bahasanya sekolah. Akan tetapi sekolah tersebut lebih mendalami ilmu-ilmu agama Islam seperti ilmu fikih, hadis, Al-Quran, dan yang lain-lain. Banyak pesantren-pesantren tua di Jawa. Salah satunya adalah pesantren Sidogiri atau pesantren yang di Jawa Barat itu ada pesantren Babakan namanya. Apa itu namanya? Banyak. Itu. Zaman dahulu, masyarakat Islam di beberapa daerah di Indonesia pemikirannya menyatu. Dasar pengambilan hukum dan akidahnya satu. Dalam bidang fikih, mereka mengikuti madhab Imam Syafi'i. Dan dalam bidang kaidah atau akidah, mereka mengikuti konsep Imam Abul Hasan Al-Asy'ari dan Imam
Abu Mansur al-Maturidi. Dan dalam bidang tasawuf, mereka mengikuti paham yang dikembangkan oleh Imam Al-Ghazali dan Imam Abu Hasan Asyadili. Nah, masyarakat Islam dahulu itu memiliki pemikiran yang satu, yang mana dalam bidang fikih mengikuti madhab Imam Syafi'i. Itu. Dalam bidang akidah ataupun dalam bidang tauhid mengikuti madhab Imam Abu Hasan al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur al-Maturidi. Sedangkan dalam bidang tasawuf mengikuti madhab Imam Al-Ghazali ataupun mengikuti paham yang dikembangkan Imam Ghazali dan Imam Abu Hasan Asyadili. Namun kira-kira tahun 1330 Hijriah muncul beberapa kelompok yang beraneka ragam. Pendapatnya saling bertentangan serta memecah belah persatuan umat. Jadi karena memang seiring berjalannya waktu dan usia, mesti di situ terdapat hal-hal yang berbeda. Jadi di sini dijelaskan bahwasanya kira-kira di tahun 1330 Hijriah muncul benalu-benalu ataupun beberapa kelompok yang dimana tujuannya itu bukan malah mensatukan bangsa, akan tetapi malah menjadi buyar. Itu. Yang mana pendapatnya ini saling tarik ulur. Dalam artian itu tidak sesuai dengan pendapat yang mereka lontarkan. Itu. Di antaranya adalah kelompok yang mengikuti pola pikir Muhammad Abduh bin Rashid Ridho. Kelompok itu mengambil dan mengamalkan bid'ah yang dikembangkan oleh Muhammad Ibnu Abdul Wahab An-Najdi dan Ahmad Ibnu Taimiyah serta kedua muridnya yaitu Ibnu Al-Qayyim dan Ibnu Abdul Hadi. Nah, gitu. Jadi kelompok itu mengambil dan mengamalkan bid'ah. Yang mana bid'ah itu kan kita tahulah bahwasanya bid'ah adalah sesuatu yang belum pernah ada di zaman Nabi. Akan tetapi tidak semua bid'ah itu dihukumi sesat ataupun jelek. Bid'ah itu ada kalanya baik, ada kalanya buruk. Gitu. Nah, bid'ah yang baik itu apa? Bid'ah yang baik itu seperti contoh, aslinya loh bid'ah yang baik itu seperti contoh tahlilan. Tahlilan kata siapa bid'ah? Siapa yang bilang bahwasanya tahlilan itu merupakan bid'ah, yang mana bid'ah itu merupakan bid'ah yang syai'ah? Bukan. Karena dalam hadis Nabi itu kan memang kullu bid'atin dolalatun. Nah, setiap bid'ah itu dihukumi sesat. Nah, karena yang mengucapkan lafadz kullu bid'atin dolalatun adalah orang yang paham syariat ataupun sohibu syariat, maka ucapannya adalah ucapan syariat. Yang mana dalam mentafsirinya juga harus mengikuti kaidah-kaidah, tidak hanya sekarepan. Semua bid'ah ataupun semua sesuatu yang baru itu sesat. Oh, tidak. Kalau semuanya sesuatu yang baru itu sesat, laptop, buku KNU-an, dasi, songkok yang saya pakai, ini merupakan hal bid'ah. Kalau seumpamanya saya ini pakai, karena di zaman Nabi nggak ada dasi, nggak ada. Otomatis saya ini orang sesat. Wah, bahaya kalau kayak gini, gitu. Jadi, bid'ah itu tidak semuanya sesat. Ada kalanya bid'ah itu yang hasanah, dan bid'ah itu ada kalanya yang sayyi'ah atau tidak baik. Yang mana dalam mafahim itu banyak. Bid'ah itu kan kuluma uhturi'a wa uhdisa min ghairi misal. Jadi sesuatu yang memang pada zaman dahulu itu tidak ada contohnya. Maksudnya pada zaman Nabi. Nah, apakah bid'ah itu sesat? Oh, tidak. Karena bahwasanya ziyadah ataupun penambahan-penambahan yang baru itu bisa dihukumi sesat apabila fi amriddin, dalam masalah agama. Seperti contoh, agama itu jelas bahwasanya sholat adalah 5 waktu. Tapi ada kelompok bilang, sholat yang wajib 10 waktu. Atau bahkan 100 waktu gitu. Nah, ini baru yang dimaksud dengan bid'ah yang sesat. Atau penambahan agama dalam segi apa? Dalam segi syariat. Seperti contoh, dalam segi syariat itu kayak contoh, ya tadi, salah satunya adalah sholat itu yang wajib adalah 5 waktu, atau puasa yang wajib adalah puasa Ramadan. Sehingga kayak contoh puasa Senin Kamis ataupun puasa-puasa yang lain hukumnya sunnah. Kok ada kelompok yang bilang puasa Senin Kamis hukumnya adalah wajib. Nah, baru ini yang dihukumi bid'ah. Sedangkan tahlil enggak, karena tahlil itu
dalam artian mendoakan kepada orang orang yang telah meninggal. Nah, di sini kan sangat dianjurkan mendoakan kepada orang yang yang telah meninggal gitu. Kesimpulannya, jadi masuknya Islam ke Indonesia itu melalui cara dakwah sosial dan budaya. Dalam artian dakwah tersebut itu membudayakan Islam ataupun yang awal budaya yang tidak patut dalam ajaran agama-agama Islam itu dirubah atau dimodifikasi dengan cara mempoles budaya tersebut itu dengan budaya-budaya yang sesuai dengan syariat Islam. Kemudian dengan cara pendekatan akulturasi dan sosial ataupun mendekati dengan cara berbaur dengan sesama masyarakat, baik tahtanya tinggi ataupun tidak. Sedangkan bukti dari masuknya Islam ke Indonesia banyak. Salah satu buktinya adalah ditemukannya makam Fatimah binti Maimun dan Sunan Gresik atau yang bernama Syekh Maulana Malik Ibrahim yang ditemukan di kota Gresik pada tanggal 475 Hijriah dan tanggal 882 Hijriah. Selain itu juga ditemukan salah satu bukti adanya Islam di Indonesia, yaitu masyarakat Mojokerto atau masyarakat Mojokerto di situ menemukan makam kuno, yang mana makam kuno ini diyakini merupakan makam keluarga Istana Majapahit yang beragama Islam gitu. Jadi intinya gitu, masuknya Islam ke Indonesia pada awal mulanya melalui perdagangan, perkawinan, tasawuf, pendidikan, kesenian, dan politik. Dan penyebarannya dengan cara akulturasi budaya dan sosial. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.